Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, bertemu lagi bersama saya dengan Aing Lee di kelas musik ngaji gitar. Oke, kali ini saya tidak memberikan tutorial gitar maupun tutorial musik. Namun di kelas ini saya akan memberikan tutorial yang berbeda, yaitu tentang konfigurasi jaringan. Nah, konfigurasi jaringan ini menggunakan router atau teknik routing. Nah, jadi tutorial ini saya khususkan buat peserta didik, ya, peserta didik LSP yang tengah melaksanakan ujian kompetensinya. Semoga setelah nonton video ini kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik ataupun mendapatkan nilai yang terbaik, yang memuaskan lah gitu ya. Nah, saya harapkan setelah nonton video ini kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di soal itu dengan sempurna. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan di skip-skip videonya ya, tonton sampai habis dan sampai tuntas. Kalau belum paham, silakan diputar kembali. Jangan lupa di-share maupun dibagikan ke teman-teman yang sedang membutuhkan tutorialnya. Oke, simak terus videonya sampai tuntas. Bah. Baik, sebelum melakukan pekerjaan, ada baiknya kita perhatikan terlebih dahulu gambar kerja ataupun topologi jaringannya. Di sini ada router, ya, yang dimana Ether 1 terhubung ke internet atau ke ISP. Jadi ini yang titik-titik merah ini adalah ilustrasi dari sebuah kabel jaringan. Dan di Ether 2 terhubung dengan jaringan PC client, dan Ether 3 terhubung dengan perangkat access point. Baik ya. Di Ether 1 kita bisa input alamat IP yang sesuai dengan provider atau ISP internet providernya. Nah, dalam hal ini di lab tersebut ISP-nya atau alamat IP ISP-nya adalah 20.1. Nanti kalian bisa menginput alamat IP-nya 20.101 sampai dengan 120. Tergantung kalian mendapat di meja yang mana. Kalau meja misalkan meja 3, berarti isiannya adalah 103 gitu ya. Dan berikutnya lagi di Ether 2 kalian bisa input alamat IP seperti ini menyesuaikan dengan soal, dan di Ether 3 di input IP seperti ini sesuai dengan soal. Dan nanti konfigurasinya kita akan lanjut di soal ataupun di konfigurasi router menggunakan MikroTik Winbox. Baiklah, pada tahapan ini kita akan coba instalasi terlebih dahulu routernya ya. Di sini ada port 1 atau ETH1, Ether 1. Itu kita tancapkan kabel jaringan untuk ke internet, atau jaringan dari internet itu kita tancapkan ke ETH1 atau Ether 1 di port bagian router MikroTik. Dan yang berikutnya lagi, untuk jaringan di Ether 2 atau di port 2 itu menuju ke client atau PC client. Jadi jangan sampai salah, Ether 1 itu menuju ke ISP atau internet, Ether 2 itu menuju ke PC client. Baik, setelah melakukan konfigurasi perangkat kerasnya, kalian buka soal. Ya, dalam hal ini kalian menjadi seorang teknisi jaringan yang melakukan konfigurasi router. Oke, kalian baca skenario-nya dan pastikan juga kalian sudah membuat kabel UTP dengan mode strike, jumlahnya 1 meter ya. Boleh lebih sedikit nggak apa-apa. Yang berikutnya lagi konfigurasi PC, yaitu kita akan terapkan IP dynamic ya, dengan cara klik kanan pada icon internet yang ada di PC desktop, open network and sharing center, klik. Lalu kita masuk ke change adapter setting. Lalu berikutnya lagi klik kanan di bagian networkingnya, klik properties. Lalu berikutnya akan muncul seperti ini, pilihnya IP versi 4. Lalu dikosongkan dinamik seperti ini atau DHCP tanpa menginput IP. Klik OK, OK, OK. Tahapan berikutnya lagi, sekarang kita akan konfigurasikan bagian router. Router menggunakan versi Winbox terbaru dan sistemnya menggunakan Winbox berapa ya? Saya lupa di sini ya. Kita buka Winbox-nya. Lalu pastikan kita connect-nya menggunakan Neighbor ya, menggunakan MAC address ya, biar lebih mudah. Klik MAC address-nya dan login admin, lalu connect.
hingga tunggu sebentar sampai tampilan seperti ini. Masuk ke interface Winbox. Lalu kita lihat soal kembali ya. Untuk NAT-nya nanti yes ya. IP Ether 1 sesuai dengan ISP yang diberikan. Dalam hal ini ISP saya menggunakan IndiHome, maka saya ganti 20-nya menjadi 1. Ya. Jadi alamat saya nanti 1.100/24 atau prefix 24. Jadi harus diisi 24-nya ya. Atau subnet 24. Buka kembali Winbox-nya, lalu klik menu IP addresses. Lalu tambahkan IP address, menyesuaikan ya. Kalau kalian di meja 3 berarti nanti tulisnya 20.103. Nah, di sini harus diisi /24. Kenapa harus diisi? Karena kalau tidak diisi nanti tidak akan secara otomatis muncul networknya. Gitu ya. Klik interface-nya Ether 1, apply, oke. Kalian bisa lihat networknya adalah 1.0. Kalau 20 berarti 20.0 nanti. Lalu berikutnya kita akan mengatur IP routing. Ya, klik menu IP routing atau routes ya. Lalu kita akan coba tambahkan nanti di sini sesuaikan dengan gateway-nya yang ada di ISP. Karena di lab itu gateway-nya ada 20.1, nanti diganti 20.1 ya. Karena di sini saya 1.1 ya dari IndiHome. Klik tambah, isi gateway-nya. Kalau kalian nanti adalah isinya 20.1, jangan 1.1 ya. Ini hanya contoh saja, hanya contoh. Klik apply dan pastikan seperti ini tampilannya nanti ya, tidak ada yang salah. Berikutnya lagi kita akan konfigurasi DNS. Klik Winbox, IP DNS server. Kita akan tambahkan menggunakan server Google ya, 888.8844. Baik, kita akan input ke DNS servernya, input 8.888, lalu klik button bawah tambah 8844. Klik allow remote request, klik apply, lalu nanti klik OK. Baik, pada tahapan ini sudah selesai bagian konfigurasi di Ether 1. Sekarang kita akan uji coba Ether 1 ini apakah sudah bisa mengakses jaringan internet. Kita klik terminal, lalu ketik ping Google. Jika tampilan seperti ini, maka sudah dipastikan bahwa jaringan Ether 1 ini sudah mendapat akses jaringan internet. Sudah berhasil. Yang berikutnya lagi kita baca soal kembali konfigurasi Ether 2 ya. Dengan tahapan seperti ini kalian bisa ikuti karena di sini tidak ada perubahan ya. Ether 2 ini alamatnya 19.168.2 ya. Kita klik IP address, tambahkan, lalu kita input sesuai dengan soal, yaitu seperti itu ya, 19.268.2.100. Lalu masukkan /24 atau subnet 24, arahkan interface-nya ke Ether 2, apply, lalu klik OK. Dan pastikan di situ bagian networknya adalah 2.0. Oke, pada tahapan ini sudah selesai. Berikutnya kita konfigurasi DHCP server agar bisa mendapatkan internet nantinya sebelum di NAT ya. Klik IP DHCP server, kita buat yang automatic DHCP server atau DHCP setupnya. Klik DHCP setup, kita klik Ether 2, pilihnya next, 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 dan next. Oke, pastikan sukses seperti ini. Yang berikutnya lagi kita akan konfigurasi bagian ini NAT ya. Kita akan konfigurasi NAT-nya karena di soal itu NAT-nya yes ya. Kita buka IP
lalu bagian firewall, lalu klik tab-NAT, ya, tab-NAT, klik tambah. Nah, di sini NAT-nya, ya, kalau halamannya seperti ini, kalian bisa geser dengan cara seperti ini, ya. Oke, pilihnya itu general. Di bagian general adalah chain, ya, SCNAT. Interface out-nya itu adalah Ether 1, ya. Pilihannya Ether 1. Oke, dipilihnya Ether 1, jangan WLAN 1, Ether 1. Oke, yang berikutnya lagi di bagian action, pilihannya adalah masquerade. Klik OK, dan apply, lalu klik OK. Nah, di sini sudah kita lakukan semua konfigurasi di Ether 2. Sekarang kita bisa uji coba apakah jaringan LAN kita sudah bisa terkoneksi dengan internet. Kita buka CMD, command prompt, klik OK, lalu kita ketik ping google.com. Jika tidak berhasil, maka kita akan pancing menggunakan mengarah ke router, ya, yaitu dengan alamat IP router. Kita akan coba pancing, ketik ping, atau tunggu sejenak lah gitu ya. Kalau nggak muncul juga, kita bisa pancing seperti ini alamat yang routernya. Nah, berhasil. Jika sudah berhasil, maka sudah pastikan koneksi internet sudah bisa. Oke, sekarang kita buka browser. Untuk menguji coba secara pastinya, buka browser. Buka halaman browser bebas. Dalam hal ini saya buka Aingli untuk mengeceknya. Ternyata sudah mendapatkan internet, ya. Oke, di konfigurasi ini berarti sudah berhasil. Yang berikutnya lagi yaitu adalah konfigurasi access point. Untuk konfigurasi access point, di sini kita bisa klik IP addresses, tambahkan access point, pilihnya ke Ether 3, ya, alamatnya 3.124 192.168.3.100/24. Pilihannya interface-nya ke 3. Sama caranya nih ya, dengan cara nomor 2. Klik seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama ini, ya, DHCP servernya yes. Kita lakukan DHCP server. Nah, di sini jangan pilih tambah DHCP ya. Ini cara manualnya, ya. Kita pilih yang DHCP setup. Sama lakukannya, targetnya Ether 3, next. Next, 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 next. Oke, sukses. Dan langkah selanjutnya kita cabut kabel dari jaringan LAN PC server menuju access point, ya. Caranya seperti ini. Tancap kabel ke access point. Boleh di biru, boleh di orange sebenarnya sih ya. Tapi lebih baik ke port yang satu ini di orange. Lalu satu lagi menuju ke klien atau PC klien. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan konfigurasikan access point. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi access point. Masuk ke TP-Link wifi.net, ketikkan di browser untuk konfigurasi access point-nya, dan tunggu hingga tampilannya muncul seperti ini. Dan buat password dengan karakter huruf dan angka dikombinasikan. Dalam hal ini adalah TKJ123456778. Seperti ini ya. Lalu let's get started pilihannya, dan tunggu sampai dia login kembali. Dan di sini kita pilih change mode-nya menjadi access point. Ya, jadi pilihannya adalah access point. Lalu klik OK. Lalu klik reboot. Biarkan tunggu sampai dia rebooting atau menghidupkan kembali bagian konfigurasi atau perangkatnya. Setelah ini akan muncul kembali seperti ini, dan masukkan local password seperti password yang kita buat tadi, TKJ123456778, atau password admin maupun password usernya di sini. Login, dan kita lihat kembali.
Seperti ini, kita buat konfigurasi SSID menggunakan nama peserta atau nama asesi. Dalam hal ini saya buat nama Abdullah dan passwordnya saya menggunakan coba 8 sampai dengan 1. Lalu save konfigurasinya atau simpan. Klik next. Setelah itu tunggu sampai dengan selesai, biarkan dia tidak memiliki jaringan internet ya di awal ya. Klik skip dan kita lihat seperti ini. Lihat konfigurasinya internet di sini menggunakan DHCP IP atau dynamic IP bukan statik, dan DHCP servernya di-enablekan seperti ini. Lalu klik logout. Setelah logout, klik yes dan pastikan kita akan hubungkan ke access point. Jadi jaringan WiFi kita pilih ke SSID yang sudah kita buat tadi. Dalam hal ini adalah Abdullah, connect, masukkan password WiFi yang sudah kita buat tadi, lalu klik next, dan pastikan jaringan internet sudah terdapat internet access. Dan buka browser, ketikkan alamat maupun browsing Aingli ataupun hal yang lainnya. Jika sudah tampil muncul halaman seperti ini, berarti jaringan internetnya sudah berhasil atau sudah bisa diakses melalui WiFi. Nah, sekarang buka Winbox kembali. Pastikan juga kita lihat kembali apakah konfigurasinya ada yang berubah. Ternyata tidak ada yang berubah, dan ini adalah konfigurasi untuk akses poinnya.